Inter Milan resmi perpanjang kontrak Di Marco, Darmian dan juga Mkhitaryan. Inter Milan telah memperpanjang kontrak 3 pemain kuncinya, yakni Federico Di Marco, Matteo Darmian dan juga Henry Mkhitaryan. Pengumuman perpanjangan kontrak mereka telah diumumkan secara berdekatan. Di Marco kini terikat dengan era suri sampai tahun 2027, sedangkan kontrak Matteo Darmian menandatangani kontrak baru berdurasi hingga tahun 2025, dan terakhir Mkhitaryan mendapatkan kontrak baru sampai tahun 2026. Jika Carlo Ancelotti membelot ke Brasil, Real Madrid beri satu janji khusus. Real Madrid ternyata memberikan satu janji khusus kepada Carlo Ancelotti untuk bisa mencegahnya membelot kepada timnas Brasil. Setelah akan tetap bertahan di Santiago Bernabeu hingga 30 Juni 2026, kabarnya Real Madrid juga akan memberikan posisi kepada Ancelotti di jajaran manajemen apabila memutuskan pensiun dari kursi pelatih mendatang. Cristiano Ronaldo tutup 2023 dengan 54 gol. Cristiano Ronaldo secara resmi menutup 2023 dengan 54 gol dan sukses membawa Al Nassr menghancurkan Al Tawan 4-1. Dalam laga tersebut Ronaldo mencetakkan 1 gol dan kini Ronaldo resmi menutup tahun 2023 dengan status top skor dalam setahun catatan lewat 54 golnya, baik di level klub maupun di level tim nasional. Arab Saudi makin jor-joran ekspansi pemain top Eropa. Arab Saudi akan terapkan aturan baru di kompetisi Saudi Pro League di musim depan. Kuota pemain asing ditambah lebih banyak lagi. Dilansir oleh Sport Bible, ada informasi terbaru soal aturan dari Saudi Pro League. Mulai musim depan, Liga Arab Saudi akan menambah kuota pemain asingnya. Selama ini tiap tim boleh memainkan 8 pemain asing saja. Namun di musim depan kuotanya ditambah menjadi 10 pemain. Jadi untuk musim depan tiap tim tetap hanya boleh memainkan 8 pemain asing per pertandingan. Namun ada tambahan 2 slot lagi untuk pemain asing yang bisa mengisi bangku cadangan. Girona lagi perkasa, pemainnya mulai jadi incaran tim-tim besar. Para pemain Girona sudah masuk dalam radar tim-tim raksasa Eropa. Bayern Munchen misalnya yang meminati bek sayap kiri Miguel Gutierrez. Gutierrez sendiri baru dibeli Girona dari Real Madrid pada musim panas 2022 dengan harga yang murah. Dia dibeli dengan harga mencapai 4 juta euro saja. Pemain berusia 22 tahun itu kini pun langsung menjadi pilihan utama dalam skuad Girona. Kabarnya Man City dan juga Arsenal juga turut meminati jebolan akademi dari Castilla tersebut. Mantan bek Manchester United resmi kembali ke Villarreal. Eric Bailly resmi kembali ke Villarreal setelah dilepas oleh Besiktas. Mantan bek dari Manchester United tersebut dikontrak selama 18 bulan. Setelah resmi berpisah dengan Besiktas, Bailly tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mendapatkan klub yang baru. Dia kembali ke klub lamanya Villarreal dengan kontrak sampai 30 Juni 2025. Bailly sebelumnya bermain di Villarreal setelah direkrut dari Spanyol pada 29 Januari 2015. Setelah 1,5 tahun membela The Yellow Submarine, dia tampil sebanyak 46 laga dan mencetakkan 1 gol. Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner sudah gabung TC Timnas di Turki. Dua pemain naturalisasi Indonesia yakni Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner sudah tiba di Antalya, Turki pada Kamis waktu setempat. Keduanya dilaporkan langsung mengikuti sesi latihan pada Jumat pagi waktu setempat. Tim pada Jumat pagi waktu setempat. Rafael mengaku senang bisa bergabung dengan rekan-rekan timnya dan bersiap menghadapi Piala Asia. Pemain kelahiran Belanda itu juga berjanji akan memberikan yang terbaik untuk timnas di ajang internasional mendatang. JHS dan juga Tom Haye kagumi Gelora Bung Karno. Kemegahan stadion utama Gelora Bung Karno bikin kagum JHS dan juga Tom Haye yang sudah tidak sabar main di venue tersebut untuk bisa membela timnas Indonesia. Jika semua berjalan dengan lancar, maka Tom Haye dan juga JHS bisa bermain bersama-sama di timnas Indonesia setelah Piala Asia 2023. Garuda punya agenda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan Maret mendatang. Sebelum hadapi timnas Indonesia, Wataru Endo bakal bantu Liverpool amankan puncak klasemen.
Sebelum menghadapi timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023, Wataru akan terlebih dahulu memperkuat Liverpool ketika melawan Newcastle United pada ajang Liga Premier Inggris. Duel Liverpool versus Newcastle itu akan digelar pada Senin waktu setempat atau pada hari Selasa pukul 3 dini hari waktu Indonesia. Bagi Wataru Endo, partai tersebut akan menjadi laga terakhirnya bersama Liverpool sebelum bergabung dengan timnas Jepang untuk melakoni Piala Asia 2023. Manchester United balik ke setelan pabrik. Manchester United menelan kekalahan dari Nottingham Forest pada pekan ke-20 Liga Premier Inggris. Setan Merah takluk 1-2 dari The Forest. Pada pertandingan di City Ground tersebut, Forest membuka keunggulan lewat Nicolas Dominguez dan Manchester United sempat membalas melalui gol dari Marcus Rashford. Setan Merah ternyata tidak mampu menjaga gawangnya dari kebobolan. Morgan Gibbs-White berhasil mencetakkan gol kedua bagi Forest. Konsistensi dari Manchester United kembali dipertanyakan. Mereka seperti kembali ke setelan pabrik, padahal mereka baru saja menang fantastis ketika berhadapan dengan Aston Villa kemarin. Sedang di partai lain, Chelsea berhasil menang 2-3 dari Luton Town. Chelsea unggul 2 gol di babak pertama lewat gol dari Cole Palmer dan juga Noni Madueke. Di babak kedua, Chelsea menjauh berkat gol dari Cole Palmer di menit ke-70. Lalu Luton bisa menipiskan selisih skor melalui gol dari Ross Barkley dan juga Elgia Adebayo. Hasil ini tak membuat Chelsea beranjak dari papan tengah klasemen. Sedang di partai yang lain, Man City ditantang Sheffield United di Etihad Stadium pada pekan ke-20. Dan laga ini berkesudahan dengan skor akhir 2-0. Man City memimpin 1 gol di babak pertama lewat gol dari Rodri, dan Man City menambah gol di babak kedua lewat Julian Alvarez. Kemenangan ini membuat Man City berada di urutan ketiga klasemen dengan koleksi 40 poin. Bergeser ke Serie A Italia, AC Milan tampil tangguh untuk bisa mengalahkan tim Sassuolo. Rossoneri menang dengan skor tipis 1-0 dan satu-satunya gol diciptakan oleh Christian Pulisic di menit ke-59. Kemenangan ini penting bagi AC Milan untuk bisa menjaga posisi di peringkat ketiga klasemen sementara. Sedangkan di pertandingan yang lain, Juventus berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas AS Roma. Satu-satunya gol dicetakkan oleh Adrian Rabiot di menit ke-47. Hasil ini membuat Juventus tetap menempel ketat Inter Milan yang berada di urutan kedua dengan selisih 2 poin. 1417 menit yang sia-sia dari Anthony. Anthony belum bisa membuat gol ataupun assist sepanjang musim 2023-2024. Padahal Anthony kini sudah mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 1417 menit. Ini bukanlah pertama kali Anthony gagal memberikan kontribusi bagi Manchester United. Dalam hal ini kontribusi adalah assist ataupun gol. Sebab sebagai winger, dua aspek itu jadi tolak ukur yang penting pada performa Anthony. Kedatangan Anthony ke Old Trafford memakan korban. Di musim lalu, menit bermain Anthony Elanga berkurang drastis gara-gara adanya Anthony. Sayangnya Elanga yang dibuang ke Nottingham Forest justru tampil cukup impresif. Pemain asal Swedia itu mampu mencetakkan 4 gol dan juga 6 assist dari total 20 laga di Liga Premier Inggris. Manchester United kalah, Ten Hag salahkan badai cedera. Manchester United kembali alami kekalahan dan manajer Erik ten Hag lantas menunjuk badai cedera sebagai alasan utama mengapa Setan Merah sulit tampil konsisten. Untuk pertama kalinya sejak 1933, Manchester United menelan 5 kekalahan sepanjang bulan Desember. Bukan musim yang diinginkan oleh Erik ten Hag, pemain Manchester United, serta para fansnya. Ten Hag pun punya pembelaan atas kondisi tim yang jeblok karena badai cedera, sehingga ia kesulitan untuk meramu susunan tim terbaik. Diketahui total ada 10 pemain yang berada di ruang perawatan. Manchester City tak terkalahkan di Etihad sepanjang tahun 2023. Man City menutup tahun dengan mengalahkan Sheffield United. Hasil ini menjaga kesempurnaan kandang The Citizen sepanjang tahun 2023. Manchester City tidak terkalahkan di Etihad Stadium sepanjang tahun ini, yakni 25 kemenangan dan 3 hasil imbang. Dan City sudah melakukannya sebanyak 3 kali setelah tahun 2011 dan juga tahun 2017. Liverpool pernah sekali melakukannya pada tahun 2019.
Kylian Mbappe tak mau bahas kontrak baru di musim dingin. Kylian Mbappe dikabarkan tak akan membuat keputusan apapun pada jendela bursa transfer musim dingin yang akan dibuka pada tanggal 1 Januari mendatang. Striker 25 tahun itu disebut akan fokus bersama PSG pada sisa musim ini. Apabila kabar ini benar adanya, maka Mbappe akan berstatus sebagai bebas transfer pada akhir musim mendatang. Meski demikian, dilansir dari Get France Football, PSG PD Mbappe akan memperpanjang kontraknya bersama mereka. Leonardo Spinazzola jadi rebutan Galatasaray dan juga klub Arab Saudi. Bek sayap AS Roma Leonardo Spinazzola jadi rebutan Galatasaray dan sejumlah klub Arab Saudi jelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Spinazzola sendiri merupakan salah satu pemain terbaik saat timnas Italia menjuarai Piala Eropa 2 tahun silam. Namun akibat cedera patah tulang yang dideritanya di turnamen tersebut, Spinazzola sejak saat itu bisa dikatakan tak mampu lagi kembali ke performa yang terbaik. Chelsea siap jual mahal Conor Gallagher. Dilansir dari Mirror, pihak Chelsea mau memperpanjang kontrak dari Conor Gallagher. Mauricio Pochettino pun masih membutuhkan jasa pemain di musim panas mendatang. Lain sisi, Tottenham dikabarkan meminati jasa dari Gallagher, dan kalau Gallagher tidak juga memperpanjang kontraknya, The Blues siap melepasnya di bursa transfer musim dingin di bulan Januari. Chelsea tidak akan melepas dengan harga yang murah. Kabarnya Chelsea siap menjual Gallagher mulai harga 50 juta pounds atau sekitar 980 miliar rupiah. Manchester United dikaitkan dengan bek timnas Aljazair berusia 28 tahun. Manchester United telah dikaitkan dengan kepindahan bek Borussia Dortmund yakni Rami Bensebaini. Bek Aljazair berusia 28 tahun tersebut bergabung dengan Borussia Dortmund di musim panas kemarin. Menurut VHS, Manchester United perlu mendatangkan seorang bek kiri dan mereka siap untuk bisa melepas Sergio Reguilon yang saat ini dipinjam dari Tottenham Hotspur. Kesempatan untuk pindah ke Liga Inggris dapat menjadi pilihan yang menarik bagi sang pemain. Pemain bertahan ini cukup serbaguna untuk bisa bermain sebagai bek kiri dan juga bisa bermain sebagai bek tengah kiri. Fleksibilitasnya akan menjadi bonus tambahan bagi Man United jika mereka dapat mengamankan jasanya. Barcelona janjikan nomor punggung 10 untuk Mason Greenwood. Barcelona terus mencari pengganti Lionel Messi pada bursa transfer Januari, dan si bocah nakal dari Manchester United pun menjadi kandidat terkuat. Dilansir oleh Metro, Barcelona berencana untuk bisa mendatangkan Mason Greenwood yang saat ini menjalani masa peminjaman di Getafe. Bahkan Blaugrana dikabarkan sudah menyiapkan berbagai tawaran menarik baik kepada Man United maupun Mason Greenwood sendiri. Barca disebut-sebut siap menyiapkan dana sebesar 45 juta euro atau sekitar 766 miliar rupiah. Sementara itu, winger berusia 22 tahun tersebut juga akan mendapatkan penawaran menarik dari Barcelona. Rencananya Barcelona akan memberikan nomor punggung legendaris kepada Greenwood yakni nomor punggung 10.